Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman? Saya harap semua dalam keadaan yang baik ya. Yang terhormat kepada Bapak Hasrun Afandi Umpusinga selaku dosen pengampu dari mata kuliah Komunikasi Bisnis ini, dan teman-teman yang saya sayangi dan yang saya cintai. Baik, saya perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Eko Suwarno sebagai moderator, dan saya ditemani kedua pemateri yaitu ada Rizky Ahmad Jimnastiar dan ada Foni Julianto. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai interpersonal communication atau komunikasi antar pribadi. Di pembahasan nanti yang akan dibahas akan mencakup beberapa hal mengenai interpersonal communication. Jadi untuk teman-teman yang penasaran, saksikan video ini, simak video ini, dan untuk pemateri dipersilahkan. Pengertian komunikasi antar pribadi. Setiap individu itu dalam suatu organisasi, baik itu bisnis maupun non-bisnis, dalam kehidupannya sehari-hari tidak dapat dilepaskan dengan dunia komunikasi. Salah satu jenis komunikasinya adalah komunikasi antar pribadi ini. Jadi apa maksud dari pengertian komunikasi antar pribadi? Jadi komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang dilakukan seseorang dengan orang lain dalam suatu masyarakat maupun organisasi, baik itu bisnis maupun non-bisnis ya, dengan menggunakan media komunikasi tertentu dan bahasa yang mudah dipahami. Biasanya itu bahasa-bahasa informal untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, paling tidak ada empat hal tertentu yang perlu diperhatikan dalam mencermati definisi komunikasi antar pribadi ini. Yang pertama itu komunikasi dilakukan oleh dua orang atau lebih. Yang kedua, menggunakan media tertentu, misalnya telepon seluler, atau bertatap muka secara langsung. Yang ketiga, bahasa yang digunakan biasanya bersifat informal, atau biasa kita sebut itu tidak baku ya. Kadang-kadang menggunakan bahasa daerah, bahasa pergaulan, atau bahasa campuran. Yang keempat, tujuan yang ingin dicapai dapat bersifat personal atau pribadi bila komunikasi terjadi dalam suatu masyarakat, dan untuk pelaksanaan tugas pekerjaan bila komunikasi terjadi dalam suatu organisasi. Di dalam suatu masyarakat, komunikasi antar pribadi merupakan bentuk komunikasi antara seseorang dengan orang lain dalam suatu masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu yang bersifat pribadi. Cara yang paling baik dalam menerangkan komunikasi antar pribadi sesuai dengan paradigma yang dikemukakan oleh Howard Laswell yang dikenal dengan model komunikasinya berupa ungkapan verbal adalah dengan menjawab pertanyaan who itu sebagai komunikator atau sumber yang memberikan informasi, dan says what adalah pernyataan yang didukung oleh lambang-lambang, dalam hal ini mengenai kasus mutilasi dan pembunuhan berantaian, atau says what ini biasa disebut dengan pesan yang disampaikan. Dan in which channel ini adalah saran atau saluran yang mendukung pesan yang disampaikan seperti media massa, seperti media cetak, media elektronik, dan media nirmasa. Selanjutnya to whom. To whom ini adalah pihak yang menerima pesan atau biasa disebut dengan komunikan. Dan yang terakhir itu apa efeknya. With word effect adalah suatu dampak yang timbul sebagai pengaruh dari pesan, yakni opini publik dan yang lainnya. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu komunikasi antar pribadi. Adapun tujuan komunikasi antar pribadi yaitu menyampaikan sebuah informasi, berbagi sebuah pengalaman, menumbuhkan simpati, melakukan kerjasama, menceritakan kekecewaan atau kekesalan, dan menumbuhkan sebuah motivasi. Yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan. Jadi menurut McGregor pada tahun 1967, gaya kepemimpinan seorang
itu dapat diteorikan seperti teori X dan Y. Yang artinya teori X dan Y yaitu lawan kata. Contohnya seperti malas belajar dan bekerja, berarti lawan katanya rajin belajar dan bekerja. Selanjutnya mau bekerja kalau diperintah atau diancam atau dipaksa, berarti lawan katanya yaitu bekerja atas kesadaran diri dan lain-lain. Adapun menurut Ludlow dan Panton terdapat 4 gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan dalam situasi dan kondisi yang berbeda, antara lain pengarahan atau directing, pembekalan atau coaching, dukungan atau supporting, dan pendelegasian. Macam-macam gaya leadership. Gaya kepemimpinan situasional. Gaya kepemimpinan yang telah dipilih dalam suatu situasi dan kondisi tertentu dimungkinkan tepat diterapkan pada saat itu. Tapi jika situasi dan kondisi telah berubah, gaya pemimpinan yang diterapkan juga dapat berubah. 3 kemampuan keterampilan yang perlu diperhatikan dan menerapkan kepemimpinan situasional antara lain keterampilan analitis, fleksibilitas, dan komunikasi. Yang selanjutnya, kepemimpinan inti. Menurut Hellriegel dan Slocum, seorang manajer yang dinamis, yang artinya bebas, harus memiliki 5 kemampuan yang dikenal sebagai keahlian kepemimpinan inti atau core leadership skill. 5 keahlian kepemimpinan inti tersebut yaitu yang pertama pemberdayaan, intuisi, pemahaman diri, visi, dan nilai kesesuaian. Kemudian yang keempat, kebutuhan manusia. Teori ini dikemukakan oleh Abraham Maslow, menyatakan bahwa manusia memiliki 5 kebutuhan yang bertingkat-tingkat, mulai dari kebutuhan dasar, asasi, sampai kebutuhan aktualisasi diri. 5 kebutuhan tersebut, yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan dasar merupakan hal yang harus terlebih dahulu terpenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan melanjutkan hidupnya. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan manusia akan oksigen, air, makanan, suhu tubuh yang normal, tidur, homeostasis, kebutuhan seksual, dan sebagainya. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Untuk melangkah ke tingkat selanjutnya, seorang individu harus memenuhi kebutuhan pada tingkat ini. Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan akan rasa aman ini meliputi rasa aman secara fisik maupun emosional. Kebutuhan pada tingkat ini tergantung pada usia dari individu tersebut. Contohnya, seperti anak-anak yang lebih membutuhkan pendampingan orang tua karena tingkat kewaspadaan diri anak yang masih rendah. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Di tingkat ini, seorang individu membutuhkan cinta, kasih sayang, dan memiliki hak kepemilikan terhadap suatu hal. Selain itu, seorang individu dapat mendapatkan kebutuhan di tingkat ini dengan menjalin pertemanan dengan individu lain, membentuk keluarga, bersosialisasi dengan suatu kelompok, beradaptasi dengan lingkungan sekitar, serta berada dalam lingkungan masyarakat. Yang keempat, kebutuhan status. Maksud penghargaan bagi Maslow adalah harga diri. Setiap individu berhak mendapatkan harga diri mereka masing-masing. Harga diri mereka dapat berasal dari diri sendiri maupun orang lain. Menurut Maslow, harga diri dibagi menjadi 2 bentuk, yakni bentuk menghargai diri sendiri dan bentuk penghargaan dari orang lain. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan di tingkat ini merupakan kebutuhan yang paling tertinggi. Aktualisasi diri dapat diartikan sebagai wujud sesungguhnya untuk mencerminkan harapan serta keinginan seorang individu terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang selanjutnya, teori 2 faktor. Teori ini dikemukakan oleh Frederick Herzberg yang terdiri atas faktor Huygens dan faktor motivator. Yang pertama, faktor Huygens yaitu sumber ketidakpuasan bekerja. Dalam kondisi bekerja,
kebijakan perusahaan, supervisi, gaji, hubungan dengan rekan kerja, status, keamanan kerja, serta kehidupan pribadi yang menjadi sumber ketidakpuasan dalam bekerja tersebut. Selanjutnya, faktor motivasi, yaitu sumber kepuasan dari pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, pengakuan, prestasi, promosi, pertumbuhan, pengembangan itu menjadi sumber kepuasan dari faktor motivasi itu tersendiri. Selanjutnya yang kelima, yaitu mendengarkan sebagai keahlian antar pribadi. Dalam komunikasi, mendengar dan menyimak percakapan orang lain merupakan bagian penting dalam memahami pesan yang disampaikan orang lain. Mendengar bukan pekerjaan yang gampang. Untuk menjadi pendengar yang baik, perlu latihan. Bisa dilihat pada bagan mendengar dengan aktif tersebut pada PowerPoint. Ada pikiran, kata-kata, pemahaman. Yang maksudnya, dengan pikiran dapat memilih kata-kata yang dapat disampaikan sehingga dapat dipahami. Kemudian, emosi, perasaan, mengadakan hubungan. Maksudnya, dengan emosi dapat diungkapkan perasaan, suka, duka, yakin, atau ragu-ragu dalam berhubungan dengan orang lain. Kemudian, bahasa tubuh, tindakan, dampak. Yang artinya, dengan bahasa tubuh dapat lebih meyakinkan apa yang telah disampaikan dengan kata-kata dan perasaannya, sehingga diungkapkan dalam bentuk tindakan tertentu yang dapat dipahami orang lain. Menurut Lehman, Hemstreet, dan Betty, kebanyakan para manajer dalam setiap harinya menghabiskan waktu kerjanya untuk mendengarkan listening dan berbicara speaking dengan para supervisor, karyawan, pelanggan, dan berbagai asosiasi bisnis. Kebiasaan sebagai pendengar yang efektif akan menghasilkan beberapa hal positif. Yang pertama adalah disukai orang lain. Kemudian kedua, kinerja atau prestasi kerja karyawan meningkat. Yang ketiga, feedback berdampak positif pada prestasi kerjanya. Yang keempat, terhindar dari munculnya kesalahpahaman. Yang kelima, memisahkan mana fakta dan mana yang sekedar gosip. Kemudian yang keenam, mendorong berkembangnya kreativitas. Dan yang ketujuh, kepuasan kerja meningkat. Wow, sangat menarik pembahasan yang diberikan. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri. Sekarang untuk audiens yang ingin bertanya, karena presentasi kali ini dilakukan melalui video, untuk pertanyaan audiens maka akan dialihkan ke grup chat WA. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menyampaikan dari pembahasan tadi. Jadi dapat saya simpulkan bahwasanya salah satu jenis komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang dalam kehidupan sehari-harinya itu tidak dapat dilepaskan. Mengingat kita juga kan adalah makhluk hidup sosial ya. Kemudian unsur-unsur komunikasi itu ada 5. Unsur-unsur komunikasi interpersonal. Yaitu yang pertama ada komunikator, pesan yang disampaikan, media, komunikan, dan efek atau feedbacknya. Tujuan menyampaikan informasi ini yaitu yang pertama berbagi pengalaman. Yang kedua menumbuhkan simpati, ketiga kerjasama, 4 curhat, dan 5 menumbuhkan motivasi. Selanjutnya gaya kepemimpinan itu beragam sesuai tipe manusianya ya, sesuai yang telah disampaikan tadi. Dan kebutuhan manusia itu ada 5. Yang pertama kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, kebutuhan status, dan aktualisasi diri. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Saya yakin teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Saya Eka Suwarno mewakili kedua rekan saya pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.